Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore, shalom, salam patunggilan. Pada sore hari ini kita boleh bersyukur di hadapan Tuhan, masih bisa diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama membangun ibadah dalam ibadah di rumah tangga kita masing-masing. Mari kita mengawali ibadah kita pada sore hari ini dengan kita menaikkan pujian melalui Kidung Pasamuan Jawi nomor 20, baitnya yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita mengambil saat teduh. Ibadah pada sore hari ini kami alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita pada sore hari ini terambil di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-17 ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Mari kita sambut tema kita pada sore hari ini dengan kita menaikkan pujian melalui Kidung Pasamuan Jawi nomor 166, baitnya yang pertama. Bapak, Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada sore hari ini kami boleh bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan atas segala kebaikan, atas segala kasih dan kemurahan yang sudah Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari.
sehingga sampai dengan saat ini kami semua boleh senantiasa ada di dalam kebaikan Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami setiap hari ya Tuhan, kami senantiasa boleh berserah kepada Tuhan, kami boleh senantiasa percaya kepada Tuhan, karena kehidupan kami adalah milik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas semua yang sudah Engkau berikan kepada kami dalam kehidupan kami, dan pada sore hari ini kami bersama-sama untuk membangun ibadah bagi hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh hadir di dalam hati dan pikiran kami pada sore hari ini, sehingga biarlah sepanjang sore hari ini kami juga boleh dapat memuliakan dan menyukakan akan hati Tuhan. Bapa di dalam surga, tidak lupa kami juga sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa-dosa di dalam kehidupan kami. Kami sujud di hadapan Tuhan, mohon ampun atas segala dosa, pelanggaran yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, baik kepada sesama kami, terlebih kepada Tuhan. Kadang kami tidak dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, karena banyaknya godaan, karena banyaknya pengaruh yang dapat membuat hati pikiran kami untuk tidak dapat melakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon pengampunan-Mu, dan kami mohon kiranya Tuhan boleh menyucikan hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala pengorbanan-Mu yang sudah Engkau nyatakan di atas kayu salib bagi perbaikan kehidupan kami hari lepas hari, dan biarlah semuanya itu boleh menguatkan akan iman dan hati kami untuk kami dapat mengikut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persekutuan kami, ibadah kami pada sore hari ini dari awal hingga akhir nanti hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut dengan kita menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan melalui Kidung Pasamuan Jawi nomor 161 baitnya yang pertama. Jiwa raga kawula kunjung sang pamarta, kita terus lantaran kamulyaning Pangeran, kamulyaning Pangeran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita tundukkan kepala, kita mohon bimbingan dari Tuhan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas setiap waktu yang sudah Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kami. Dan pada sore hari ini kami bersama-sama akan menggunakan waktu kami untuk kami mau belajar dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan boleh hadir di dalam setiap hati kami, boleh membuka hati dan pikiran kami, agar kami boleh dapat memahami firman Tuhan ini dengan baik, dan kami boleh membawa serta melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang akan membentangkan firman Tuhan, biarlah Tuhan boleh memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga semua yang disampaikannya juga bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami semuanya bersiap dan bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan kita pada sore hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terambil di dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-9. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Perikop bacaan berjudul Nasib Semua Orang Sama. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya.
Segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu, yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Berbahagialah kita semuanya yang dengan setia membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Dan ayat nats yang akan kita renungkan pada sore hari ini yaitu terambil pada ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan ulang untuk Bapak Ibu sekalian, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempelajari sesuatu benda, kita mengenal ada yang namanya benda hidup dan ada benda mati, atau kita kenal dengan makhluk hidup atau makhluk yang tidak hidup. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kelompok benda tadi, baik itu benda mati ataupun benda hidup, mereka memiliki ciri-ciri pada setiap masing-masing benda itu tadi. Kalau misalnya benda hidup, dia memiliki ciri-ciri mungkin bisa berpindah, kemudian dapat beraktivitas, kemudian dapat berkembang biak, dan lain sebagainya. Tetapi kalau benda mati, maka benda ini tidak dapat bergerak, benda ini tidak dapat berkembang biak, dan mungkin bentuknya juga akan tetap. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu benda yang dikatakan hidup
tetapi benda ini mati. Sekali lagi saya menyampaikan, ada satu benda yang dikatakan hidup, tetapi benda ini mati. Nah, bacaan kita pengkhotbah pada sore hari ini memberikan makna atau memaknai kepasifan dalam hidup itu adalah sebagian dari kematian. Saya mengulangi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pengkhotbah memaknai bahwa kepasifan dalam hidup manusia ini adalah merupakan kematian. Dan kematian disebutnya sebagai suatu penyebab dari kesia-siaan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sebagai makhluk hidup, tetapi kalau kita tidak melakukan apa yang disampaikan oleh pengkhotbah pada sore hari ini, itu dapat dikatakan kita merupakan benda mati. Walaupun sebenarnya kita ini adalah makhluk hidup. Dan hidup kita itu merupakan hidup yang penuh dengan kesia-siaan. Karena tidak memiliki aktivitas, karena kita dianggap pasif. Nah, sementara itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan sesuatu benda itu ditandai dengan bekerja. Jadi kalau kita dikatakan sebagai makhluk hidup, maka kehidupan kita ini ditandai dengan kita melakukan aktivitas atau kita bekerja. Nah, bekerja ini akan menghasilkan buah dan menjadikan hidup kita ini mempunyai arti dan pengharapan. Karena memang Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini harus memiliki arti dan hidup ini harus memiliki pengharapan. Nah, oleh sebab itu, untuk agar kita dapat memiliki arti dan dapat memiliki pengharapan, maka kita harus melakukan aktivitas atau kita harus bekerja. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan di dalam bekerja ini bukan saja kita berharap akan penghasilan secara ekonomi yang kita peroleh, tetapi lebih daripada itu, orang percaya dalam bekerja ini dalam rangka menyatakan kehendak Tuhan. Jadi orang yang memiliki pekerjaan, orang yang melakukan aktivitas dalam pengkhotbah diartikan bahwa kita ini mempunyai suatu pengharapan. Jadi pengharapan bukan saja mendapatkan penghasilan secara ekonomi, tetapi kita juga menyatakan kehendak Tuhan dalam aktivitas dan pekerjaan kita. Kita juga menjadi rekan sekerja Tuhan di dalam pelayanan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bila mana kita tidak ingin dikatakan bahwa kita ini makhluk hidup tapi kita mati, maka ada baiknya kita memperhatikan bacaan kita pada sore hari ini yang terdapat di dalam pengkhotbah pasal yang ke-9 ini. Dalam judul bacaan memang disebutkan bahwa nasib semua orang sama. Namun demikian pengkhotbah mengatakan kepada kita bahwa manusia yang dikatakan makhluk hidup dan tidak dikatakan mati adalah mereka yang melakukan aktivitas dan melakukan pekerjaan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita harus bersikap aktif dalam kita melaksanakan tugas, dalam melaksanakan pekerjaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena banyak orang yang diberikan pekerjaan, yang diberikan aktivitas oleh Tuhan, tetapi mereka tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Mereka tidak dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka dikatakan mati. Kita dapat mengambil contoh dari bacaan kita atau ayat nats kita pada sore hari ini, yaitu pada ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan,
segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Nah, di sini dikatakan dalam firman Tuhan, apa yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari untuk dikerjakan, maka pengkhotbah mengatakan kerjakanlah itu. Karena dengan demikian maka kita tidak dianggap sebagai benda mati, walaupun kita pada prinsipnya masih hidup. Kemudian kalimat berikutnya mengatakan, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Bacaan ini mengisyaratkan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika manusia itu sudah tidak lagi hidup atau manusia itu mati, maka tidak ada lagi pekerjaan, tidak ada lagi pertimbangan, tidak ada lagi pengetahuan, bahkan tidak ada lagi hikmat dalam kehidupan orang mati. Nah, untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selagi kita masih diberikan kesempatan kehidupan oleh Tuhan, selagi kita diberikan kesempatan untuk kita dapat melakukan pekerjaan, marilah pekerjaan yang sudah Tuhan berikan bagi kita ini kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Kita laksanakan dengan sukacita, kita laksanakan dengan kesungguhan hati dan penuh dengan tanggung jawab. Karena di sanalah Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya, sehingga kita tidak dikatakan mati walaupun pada prinsipnya kita masih hidup. Demikian juga seperti halnya Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab seperti yang Allah berikan dalam kehidupan diri Tuhan Yesus ketika Ia berada di tengah-tengah dunia ini. Di dalam ayatnya yang keempat, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di sana dikatakan, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Nah, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki kehidupan, tentunya kita juga senantiasa mempunyai harapan. Kita mempunyai cita-cita, kita mempunyai keinginan dalam kehidupan kita dan juga dalam kehidupan masa depan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah harapan-harapan, cita-cita kita, keinginan dan kerinduan kita semua kita boleh nyatakan dalam pekerjaan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Seperti tema kita pada sore hari ini yang tadi kita baca bersama-sama di dalam Yohanes 17 ayatnya yang keempat, di sana dikatakan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi ini adalah merupakan pernyataan Tuhan Yesus kepada Allah Bapa di surga, bahwa Tuhan Yesus telah mempermuliakan Allah Bapa di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Allah Bapa berikan kepada Tuhan Yesus. Nah, ada baiknya kita juga mengambil hikmat, mengambil contoh dari kehidupan Tuhan Yesus pada waktu itu, di mana kita juga mau menyelesaikan pekerjaan kita mau melakukan pekerjaan kita yang sudah Tuhan berikan, supaya kita juga mempermuliakan Tuhan melalui pekerjaan, melalui tugas, melalui pelayanan yang kita lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada renungan sore hari ini saya mengingatkan kembali, ada baiknya marilah kita bersama-sama melayani Tuhan, kita bersama-sama melakukan pekerjaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pada sore hari ini boleh menguatkan kita di dalam kita menjalani kehidupan pemberian Tuhan hari lepas hari. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mengambil saat teduh. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang sudah boleh kami renungkan bersama-sama,
Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kami, menolong kami di dalam kami bekerja, dalam melakukan aktivitas, dan boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Dan biarlah boleh tertanam dalam hati kami firman Tuhan yang sudah kami renungkan ini, dan kami boleh melakukan dan membawanya dalam kehidupan pemberian Tuhan hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama-sama ini, dan sekaligus kita mengucap syukur melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bagi kemuliaan nama Tuhan dengan diiringi pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 164, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Nadian sepele piro kacuane Gusti mirsani kang tak aturake kalawan bekti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bagi persembahan yang sudah kita kumpulkan dan kita rangkai dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas setiap berkat-berkat Tuhan yang sudah boleh hadir di dalam kehidupan kami, dan sungguh atas semuanya itu kami boleh berkehidupan yang cukup atas kasih dan kemurahan Tuhan. Dan biarlah Engkau memberikan hikmat kepada kami untuk dapat kami mengelola akan setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan pada sore hari ini sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan, kami boleh mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan ini dan boleh menyucikannya, sehingga persembahan ini boleh dapat dipakai bagi pelayanan, bagi hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini, biarlah Tuhan juga boleh memberikan hikmat, sehingga semua yang dikerjakan dan dilakukannya juga bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap warga jemaat yang ada, baik yang di Jemaat Induk maupun di Pepantan. Kami mau menyerahkan kehidupan keluarga ini semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap warga jemaat, setiap keluarga dalam kehidupannya hari lepas hari. Bagi warga jemaat maupun keluarga yang mengalami pergumulan ya Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh menguatkan akan iman dan hati mereka. Tuhan boleh memberikan kekuatan, boleh memberikan penghiburan, Tuhan boleh memberikan jalan keluar, sehingga mereka semua boleh dapat bersukacita oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi warga jemaat yang sudah masuk dalam usia lanjut. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka di tengah-tengah usia lanjutnya ini, di tengah-tengah menjalani kehidupannya. Biarlah kasih sayang Tuhan juga boleh senantiasa ada. Tuhan boleh memberikan kekuatan, penghiburan dan sukacita, sehingga mereka semua juga senantiasa ada di dalam kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak warga jemaat di dalam pertumbuhannya. Tuhan boleh pimpin, Tuhan boleh memberkati, sehingga mereka boleh dapat tumbuh dengan baik dan boleh dapat tumbuh seturut dengan jalan Tuhan. Dalam pendidikannya Tuhan juga boleh turut campur tangan, sehingga mereka semua senantiasa boleh dapat sukses melanjutkan cita-cita dan harapan mereka di masa depan oleh karena penyertaan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami yang pada saat ini juga masih dilanda oleh
wabah virus COVID-19. Kami tetap mohon penyertaan Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh memberikan kepada kami semua kesehatan, keselamatan, dan kekuatan. Tuhan boleh menjauhkan segala mara bahaya wabah virus ini dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap senantiasa sehat karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga setiap keputusan dan hal-hal yang dilakukannya biarlah semuanya bagi keadilan masyarakat bangsa dan kemakmuran bangsa dan negara kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di GKJW Jemaat Genteng dan Pepantan yang ada. Biarlah dalam keberadaan kami di tengah-tengah kehidupan masyarakat, biarlah gereja kami ini juga boleh dapat mencerminkan karya dan keselamatan yang sudah Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pendeta, majelis, dan seluruh warga jemaat yang ada. Biarlah kami boleh saling bahu-membahu dalam kami mewujudkan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, jikalau kami akan mengakhiri persekutuan ibadah pada sore hari ini, biarlah kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah semuanya senantiasa ada kebaikan dan penyertaan Tuhan. Inilah doa pengharapan kami, doa ucapan syukur kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Rama kawula ing swarga, asma Tuhan kasucikna, kraton Tuhan mugi rawuh, harsa Tuhan kampahan ing bumi kados wonten ing swarga. Mugi maringi rejeki kangge ing dinten menika, mugi ngapunten kawula kados kula ngapunten ing tiyang kang lepat dhateng kula, sampun negakaken kawula ing panggoda, nanging Tuhan nuwuhaken saking piyamon, Tuhan kagungan kraton swarga lan wisesa pakamulya slaminya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, dan biarlah kita tetap mengingat akan firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama-sama untuk kita mau bekerja penuh dengan kekuatan, penuh dengan semangat bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Dan sebagai pujian kidung penutup, mari kita pujikan melalui pujian kidung Pasamuan Jawi nomor 404, baitnya yang pertama. Gusti Yesus Ratu adil, panetepan tegar
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita menerima berkat dari Tuhan yang demikian. Anugerah keselamatan yang berasal dari Allah Bapa dan cinta kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus akan senantiasa menolong kita, menguatkan kita, dan menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.